Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama berucap puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan sekali lagi untuk menikmati indahnya taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita, karena manusia tempat salah dan lupa, tempat salah, tempat dosa, tempat berzalim. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan membuka pintu taubatnya bagi kita semua dan mengentaskan kita semua pada kesempatan kali ini dari wabah, sehingga kita bisa bertemu dengan indahnya bulan suci Ramadan yang kita tidak akan lama bersua dengan bulan suci yang kita sama-sama rindukan untuk bersua dengannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam bila kita haturkan kepada Nabi besar kita, kekasih kita yang kita rindu akan perjumpaannya, yang kita sama-sama menunggu. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mendapatkan indahnya syafaat di hari kiamat nanti dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, berbicara tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, kita tidak lengkap kalau kita tidak membahas surat yang paling pemungkas, surat paling akhir diturunkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat nomor 110, surat An-Nasr, yaitu surat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini termasuk surat pendek yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah ayatnya, bukan jumlah kata dan hurufnya, tapi jumlah ayatnya sama dengan surat Al-Kautsar dan surat Al-Asr, di mana 3 surat inilah yang memiliki cuma 3 ayat saja. Surat ini jamaah sekalian, para ulama sepakat semua bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, walaupun ia turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada di mana? Di Mekah. Haji wada tidak di Madinah, haji wada ada di Mekah, dan beliau ketika itu sedang hari tasyrik di Mina, dan beliau bersama para sahabatnya mendapatkan wahyu surat ini dan juga ayat Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masih hidup selama 80 hari sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini sekali lagi disebutkan Madaniyah karena memang turunnya setelah hijrah Nabi besar kita Muhammad SAW ke Madinah, walaupun dia turunnya di kota Mekah dan itu pas lagi haji wada tadi kita sampaikan. Jamaah sekalian, surat ini disebutkan juga oleh para ulama dengan surat At-Taudi, surat perpisahan. Tadi kita sebutkan juga bahwasanya ini adalah surat pamungkas dakwah Rasulullah SAW, pertanda bahwasanya Rasulullah SAW telah selesai dari umurnya dan juga telah selesai dari masa dakwahnya, tugas dakwahnya kepada seluruh umat di alam semesta ini. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Ini adalah salah satu asbab nuzulnya. Ibnu Abbas berkata, suatu hari kana Umar yudkhiluni ma'a Syekh Badr, fa ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lam tadkhul hada ma'ana wa lana abna'un mithlu. Suatu hari Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab membawa Ibnu Abbas berkumpul bersama petinggi-petinggi sesepuh perang Badar. Ketika petinggi-petinggi sesepuh tadi melihat Ibnu Abbas yang masih muda, ini kumpul, dia perasaan nggak ikut pas lagi perang Badar. Kenapa dia kumpul bersama kita? Belum seharusnya dia kumpul bersama kita. Ada maksud sebenarnya di situ yang mulai terbaca oleh gesturnya oleh Imam Ibnu Abbas. Seakan-akan di antara mereka ada yang berkata dalam hatinya, lam tadkhul hada ma'na walana abna'un mithlu. Dia tidak boleh masuk bersama kita. Ini hanya untuk sesepuh perang Badar saja. Ini sesepuh saja, perkumpulan orang-orang tua.
begitu ya. Dia berkumpul bersama kita-kita. Dan kita punya juga anak-anak semuda yang sepantaran dengan dia dan dia enggak diajak kumpul begitu. Kemudian faqala Umar, kemudian Umar berkata menyampaikan kepada mereka, innahu mimman alimtum. Sesungguhnya dia, yaitu Ibnu Abbas ini, kalian tahu semua siapa dia. Kalian mengetahui siapa sosoknya. Fada'ani dzata yaumin fadkhalani ma'ahum. Qala fama ra'aitu annahu da'ani illa liyuriyahum. Kemudian suatu hari tadi dia dipanggil lah, Umar suruh masuk bersama sesepuh perang Badar, dan aku tahu seakan-akan ini kelihatannya si Sayyidina Umar bin Khattab ingin menyampaikan sesuatu tentang ada yang tersirat yang belum kita tahu apa maksud dari Umar bin Khattab membawa aku masuk bersama sesepuh perang Badar tadi. Faqala Umar, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Menurut kalian wahai sesepuh perang Badar, apa yang kalian ketahui tentang surat idza jaa nasrullahi wal fath? Apa pendapat kalian? Faqala ba'duhum, salah satu di antara mencoba peruntungannya dengan menjawab seperti ini. Umirna bi an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Jelas di dalam ayat itu disebutkan Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, ya, dengan memuji Allah SWT, kemudian beristighfar kepadanya jika Allah berikan kita kenikmatan, diberikan kita kelulusan, diberikan kita kemenangan, diberikan kita penaklukan, apapun itu keberuntungan, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpuji, berucap syukur kepadanya, dan kemudian beristighfar bahwasanya apapun yang diberikan kepada kita, kita harus tahu bahwasanya Allah SWT menguji dengan iman kita nikmat yang apa yang diberikan kepada kita. Kita kembalikan kepada Allah SWT. Itu salah satu jawaban mereka. Wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian di antara mereka hanya diam saja, tidak tahu bagaimana menjawab. Kemudian faqala li akada taqul ya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas ketika itu yang anak muda yang tadi masih belum termasuk golongan sepuh perang Badar, ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah kamu sepakat dengan apa yang dikatakan mereka, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, la, aku tidak setuju. Fama taqul, kemudian apa yang menurut kamu? Terus apa menurut kamu, wahai Ibnu Abbas? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu faqala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi sesungguhnya surat An-Nasr tadi adalah pengetahuan, informasi dari Allah SWT tentang ajalnya yang telah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah tanda-tanda bahwasanya ajalmu sudah mendekat. Ketika kamu tahu bahwasanya ajal kamu mendekat, maka Allah SWT perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah SWT Tuhanmu dan beristighfar kepadanya. Sungguhnya Dia Maha penerima taubat. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, wallahi ma a'lamu minha illa ma taqul. Demi Allah, apa yang kamu katakan tadi hampir sama dengan apa yang aku percaya, dengan apa yang aku ingin sampaikan kepada mereka. Itulah kecerdikan dari Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang Allah berikan mukjizat dengan doa Nabi besar kita, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini pengetahuan tentang agama yang cakap, dan berikanlah dia pengetahuan tentang ilmu tafsir, ta'wil. Maka Allah SWT berikan penyebutan di dalam kitab-kitab tafsir, Ibnu Abbas itu tidak pernah gaib nama Ibnu Abbas, karena memang dia salah satunya yang paling masyhur terhadap tafsir-tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas ini. Maka dengan kecerdikan dan keceriaan beliau yang masih muda tadi, bisa bagaimana jawaban dia lebih dalam dari bapak-bapak yang sesepuh di perang Badar. Kemudian kita tahu bersama jamaah sekalian bahwasanya surat ini adalah surat tadi perpisahan, tanda bahwasanya surat pamungkas dari Allah SWT, bahwasanya beliau Rasulullah SAW telah mendekati ajalnya. Dan yang kedua, para ulama mengetahui bahwasanya tugas dakwahnya juga sudah selesai. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya ini adalah tentang tugas dakwah beliau yang beliau emban telah selesai. Bagaimana kita tahu? Kita tahu semua jamaah sekalian. Kita disyaratkan dari apa ketika kita seseorang melaksanakan di dalam Quran surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 17, ya, disebutkan bahwa wal mustaghfirina bil ashar. Disebutkan bahwa
seseorang itu ketika dia menjelang akhir hari malamnya diperintahkan untuk beristighfar ketika dia sahur. Maka seseorang setelah selesai tahajud, maka perbanyaklah beristighfar sampai dia sahur. Itu adalah masa-masa terakhir, semoga Allah SWT menutup harinya dan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan pada hari tersebut. Kemudian beranjak kita ke amal ibadah. Coba kita lihat ketika seseorang ketika melaksanakan wudu, apa yang dia ucapkan setelah wudu? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa itu diriwayatkan oleh Rasul SAW. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa bertaubat, mengulang taubat-taubatnya, dan juga bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena Allah SWT mencintai hamba Allah yang senantiasa bertaubat dan bersuci dari hadas kecil hadas besar. Quran surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian ketika kita selesai sholat, apa yang diucapkan Rasulullah ketika selesai sholat? Beristighfar. Ya, beristighfar ketika Rasulullah setelah selesai pada ketika sholat fadzkurullah dengan apa? Beristighfar. Ketika diperintahkan kita berzikir setelah sholat, kita beristighfar dulu. Karena kita tahu bahwasanya kita sholat saja mungkin tidak sempurna dalam sholat kita. Kita tidak tahu ketika kita sholat subuh apa bacaan imam tadi, sholat maghrib apa bacaan imam tadi, kadang pikiran kita kemana, sholat isya dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita lakukan dengan baik dalam ibadah. Maka diperintahkan kita untuk beristighfar. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah haji, dalam Quran surat 2 ayat 199, Al-Baqarah ayat 199, Allah SWT berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah wahai segenap umat manusia yang melaksanakan ibadah haji pada hari itu, pada saat itu, bertolaklah kalian sebagaimana kebanyakan manusia bertolak, yaitu dari Arafah. Bertolaklah dari Arafah, kemudian beristighfar, memperbanyak istighfar. Setelah selesai wukuf di Arafah, perbanyaklah beristighfar. Min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi, ketika seseorang selesai melaksanakan majelis apapun itu, kumpul bersama teman, saudara, tetangga, kemudian di situ banyak gibahnya, menyebutkan orang, menggunjing orang, atau bahkan nauzubillah mengadu domba. Lidah kita, hati-hati Bapak Ibu. Karena itu semua akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Kita tahu semua di dalam Quran surat 17 ayat 36, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, innas sam'a, kemudian sesungguhnya pendengaran, wal basara, kemudian penglihatan, wal fuada, dan hati, ya, mata hati kita akan dipertanyakan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiga hal itu tadi akan dipertanyakan apa yang dia kerjakan selama kita di dunia. Quran surat 17 Al-Isra ayat 36. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah SWT jika kita mendapatkan majlis seperti itu? Allah lewat lisan Rasulullah SAW, barang siapa dalam majlis itu banyak salahnya, maka dia harus mengucap doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, aku mohon padamu ampun ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Sekali lagi, ketika selesai majelis apapun itu, baik itu majelis di situ banyak gibahnya, banyak namimahnya, adu dombanya, maka diperintahkanlah kita untuk berucap doa kafaratul majelis untuk menghapuskan dosa kita dari apa yang kita kumpulkan tadi, yang kita katakan kita berkumpul bersama teman-teman. Dan Rasulullah SAW diperintahkanlah oleh Allah SWT, beliau tidak ujub, jamaah. Beliau tidak ujub. Allah berikan dia ujian begitu banyak, sampai akhirnya Allah berikan dia kesuksesan dalam berdakwah. Beliau dihina, dibenci, dicaci, dibully, bahkan dilempari batu, dan beliau masih bersabar dalam berdakwah dan tetap hati-hatimu kum fa'ang. Sejak beliau diperintah oleh Allah SWT untuk berdiri dan berikan peringatan dalam Quran surat Al-Mudaththir, kum fa'anzir, ketika itu juga beliau tidak pernah dalam hembusan nafasnya untuk berhenti dalam berdakwah, sampai akhirnya Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu adalah seakan-akan tersirat bahwasanya ketika kamu sudah bertasbih dengan memujinya, kemudian beristighfar atas segala apa yang telah kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Itu adalah seakan-akan segera kembalikan kesuksesan itu kepada Allah SWT. Dan beliau tidak ujub kesuksesan padanya, seluruh umat beriman kepadanya. Ini kita tahu Allah SWT bagaimana kemuliaan Nabi besar kita Muhammad SAW. Ketahuilah jamaah sekalian, siapapun kita
itu dilarang kita untuk berbuat ujub. Jangan sampai ketika kita menang sesuatu, sukses, ya, meraih keuntungan, ini gara-gara saya, ini gara-gara ini. Segala kembalikan kepada Allah SWT. Maka ketika Rasulullah SAW diberikan idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala kami anugerahkan, tatkala kemenangan dan penaklukan itu datang, dan kamu wahai Muhammad SAW melihat banyak sekali umat manusia, banyak manusia berbondong-bondong menyatakan keislamannya kepadamu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ingatlah Allah SWT. Maka ketika itu juga Rasulullah masuk ke penaklukan Mekah, beliau langsung tiba di tempat rumah Ummu Hani untuk melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Beberapa ulama mengatakan itu adalah sholat al-fatah, sholat penaklukan. Ada beberapa mengatakan itu adalah sholat sujud syukurnya, bentuk syukurnya. Maka beliau melaksanakan sholat duha 8 rakaat tersebut. Tapi di dalam riwayat yang rajih, ya, yang tepat bahwasanya dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan 8 rakaat tadi itu adalah sholat duha, subhatat duha dalam riwayat Ummu Hani. Maka beberapa ulama mengambil intisari Rasulullah SAW melaksanakan subhatat duha 8 rakaat adalah jumlah terbanyak ketika seseorang melaksanakan sholat duha itu sebanyak 8 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengembalikan kesuksesan dalam berdakwah dan penaklukan Mekah yang Rasulullah SAW sangat bersedih ketika beliau harus meninggalkan kota Mekah pada tahun ke-1 Hijriah sebelum beliau hijrah. Innaki lahabu ardillahi ilallah. Demi Allah, sungguhnya engkau adalah tanah yang paling disukai oleh Allah SWT, bumi yang paling dicintai oleh Allah, daerah yang dicintai oleh Allah SWT. Wa innaki lahabu ardillahi ilayya, dan engkau adalah bumi Allah yang paling aku sukai di hati aku. Di hatiku engkau adalah daerah yang aku sukai. Aku lahir di tempatmu, karena Rasulullah SAW lahir di Mekah. Laula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalau enggak penduduk dari yang tinggal di tempatmu itu mengusirku, yaitu kaum kafir Quraisy, mengusirku dari tempatmu, darimu, maka aku tidak akan keluar. Dengan beliau bersedih, beliau harus meninggalkan kota suci Mekah. Dan ketika beliau diberikan kemenangan untuk penaklukan Mekah, beliau datang dan beliau pun masih tertunduk menunjukkan ketawaduannya bahwasanya itu semua bukan dari kemampuan saya, itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para jamaah, kalau manusia biasa ketika dia berikan dulu dihina, dulu dihujat, dibuli, dikatai dari belakang, dia diremehkan, diusir, bahkan pada suatu saat bahwasanya kebenaran itu tiba dan muncul dan itu diterima dan itu menang akhirnya. Kemenangan pasti bagi mereka yang berlaku baik. Kebenaran akan selalu menang, akan nampak pada akhirnya. Dan Rasulullah SAW ketika beliau benar, beliau tidak ujub merendahkan orang lain, meninggikan diri sendiri, merendahkan orang lain. Itu bukan sifat Rasulullah SAW. Ketika beliau masuk, beliau mengumpulkan kaum kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Ma tadunnu anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian kira, apa yang aku akan lakukan kepada kalian semua? Bahkan di antara mereka ada yang berceloteh, ada yaumul malham, pada hari ini akan ada pertumpahan darah, karena Rasulullah SAW mungkin akan menjewer satu-satu siapa yang dulu mengusir, akan bertingkat balas dendam. Tapi Rasulullah apa katanya? Sebelum akhirnya menyatakan itu, apa kata para kaum kafir Quraisy? Memujinya. Akhun karim, ibnu akhin karim, kamu adalah saudara yang baik, saudara yang mulia, dan kamu juga anak dari orang yang mulia, berbuat baik kepada saudaranya. Kata Rasulullah, idhabu fa antum mutlaqa. Sudah sana pergi dan kalian bebas mau ngapa-ngapain. Yang jelas tinggalkan Mekah ini. Nah, Mekah ini bagi orang-orang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rasulullah SAW diberikan penaklukan Mekah pada tahun setelahnya, kabilah Arab, karena kabilah Quraisy itu adalah kabilah terbesar, kabilah induk yang menguasai Mekah. Jadi para kaum kabilah Arab itu menunggu bagaimana Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy, apakah dia diterima atau tidak. Sampai akhirnya Mekah ditaklukkan dan kaum Quraisy menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu juga Rasulullah SAW mendapati
banyak sekali rombongan berduyun-duyun datang kepada Rasulullah SAW, berbondong-bondong menyatakan keislamannya. Pada tahun 9 disebutkan dengan Amul Wufud. Maka terkenal pada tahun 9 Hijriah, pada tahun ke-8 tadi penaklukan Mekah, tahun ke-9-nya Rasulullah SAW mendapati tahun dengan tahun datangnya banyak sekali kabilah-kabilah Arab yang menyatakan keislamannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia, banyak dari manusia datang pada agama Allah SWT. Ya. Yadkhulun, mereka masuk dan meluk agama Islam. Dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kesuksesan kamu bisa berdakwah, kamu bisa mensukseskan apapun itu yang kamu lakukan, kesuksesan di dunia maupun di pekerjaan, apapun itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita berikan, bahkan pada akhirat nanti Allah surganya juga akan mengatakan alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Yang sangat sungguh segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya kepada kita semua dan memberikan kita surga. Kita masih bersyukur kepada Allah SWT. Itu bukan karena kita beribadah, karena rahmat Allah SWT. Maka seorang ketika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, berucaplah istighfar kepada Allah SWT, bertaubatlah karena Allah menerima taubat. Kenapa? Karena di dalam Madarijus Salikin Ibnul Qayyim berkata, seseorang itu beristighfar karena 3 hal. Bukan hanya karena dia berlaku dosa, astagfirullah, astagfirullah, karena itu keimanannya. Bukan hanya itu, jamaah sekalian, ketahuilah seseorang itu bersifat karena 3 hal. Wajib bersifat karena 3. Pertama, karena memang dosa yang dia telah lakukan. Dia lalai, dia berdosa, maka dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan yang kedua, ketika seseorang sedang tidak sadar dengan nikmat yang telah diberikan, beristighfarlah. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, maka kita harus beristighfar kepadanya. Kita kurang beristighfar, maka disebutkan dalam Quran surat At-Takatsur, wala tus'alunna yauma idzin 'anil naim. Dan kalian semua akan dipertanyakan sungguh pada hari itu segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kamu sudah bersyukur atau belum? Dan yang ketiga adalah karena karena dosa, kemudian kita kurang bersyukur. Yang ketiga adalah kurangnya kita sempurna dalam beribadah. Tadi kita tahu bahwa kita sholat saja kita banyak yang kurang, wudhu mungkin kita banyak yang kurang, bersuci aja banyak yang kurang mungkin, dan berlaku kita banyak yang kurang dalam ibadah. Kita tahu bahwasanya kita tidak sempurna dalam ibadah, maka kita harus beristighfar. Maka setelah selesai apapun ibadah, kita perintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kita melaksanakannya sesuai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sempurna. Kita akui itu semua, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Maka berbahagialah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan amal ibadahnya nanti, kitabnya nanti penuh dengan banyak istighfar. Istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala dan istighfarnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan bukakan pintu rahmatnya bagi hambanya yang mungkin tadinya berhak masuk neraka. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali karena Allah sudah memberikan rahmat kepadanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jamaah sekalian, itulah tadi sekilas tentang tafsir dari ayat ini, bahwasanya Allah SWT tatkala mengingatkan pada besar kita Muhammad sallam, mengisahkan kepada umatnya setelahnya, tatkala kemenangan dan pertolongan Allah itu telah tiba dan kamu telah melihat manusia, kebanyakan manusia berduyun-duyun menyatakan keislamannya, maka bertasbihlah. Apa itu tasbih? Bertasbih adalah mengucap menjauhkan diri dari Allah SWT sifat-sifat buruk yang dikatakan oleh kaum kafir. Mereka mengatakan bahwasanya kita itu menyembah batu karena kita menyembah Ka'bah kiblatnya. Ada yang mengatakan kita manusia agama Islam itu menyembah batu. Katakan subhanallah. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah SWT itu Tuhan yang lucu. Jumlah hari itu ada 7, tapi dia menciptakan dunia ini, bumi ini berapa? Bumi dan langit berapa? 7 hari. 6 hari saja, 6 hari memang. Kenapa kok jumlah hari 7? Mengatakan demikian. Ada di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, yadullahi maglulah. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu.
Karena Allah itu belum nggak bisa memberi. Bahasanya Allah SWT menyebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak akan sedikit pun ngantuk atau tertidur, maka Allah akan terjaga. Maka ketika kita menafikan sesuatu sifat dari Allah, keburukan dari Allah SWT, maka kita harus bersyukur dengan menyebutkan bahwasanya Allah SWT maha terjaga. Maka Allah SWT dengan kita menafikan dengan bertasbih, maka kurang lengkap kalau kita tidak bersyukur kepada Allah SWT dengan segala pujian-pujian yang terbaik, kalimat sifat-sifat yang terbaik. Kalau kita menafikan bahwa dari Allah SWT dia tidak maha tidur, dia tidak terlupa, maka Allah SWT adalah maha terjaga, maha teliti, maha cermat, alimun khabir. Kita memujinya Allah SWT. Maka setelah kita bertasbih, kita juga diperintahkan untuk bertahmid, mengucap puja-puji kepada Allah SWT, wastaghfir, dan berakhir dengan beristighfar kepada Allah SWT. Mohon ampun atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala nikmat yang kurang, ya, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Semoga Allah SWT menerima kita, menjadi hamba Allah SWT yang pandai bersyukur, pandai beristighfar, sehingga Allah membukakan pintu rahmatnya dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berhak masuk surga dan mengentaskan kita dari wabah virus corona. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada yang kurang, itu datangnya dari kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih berkenan untuk hadir dan mendengarkan kajian kali ini. Jangan lupa untuk support kami dengan like dan subscribe. Dan jika memang dirasa bahwasanya dinilai ini bermanfaat, bisa dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga dan teman-teman yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.